Ada selembar kain linen yang tersimpan di ruang penyimpanan bersuhu khusus di Turin, Italia. Panjangnya 14 kaki. Suhunya dijaga konstan. Ia dijaga oleh tim keamanan pribadinya sendiri. Dan selama lebih dari 600 tahun, kain ini diam-diam telah menghancurkan setiap penjelasan ilmiah yang dilontarkan kepadanya. Itu bukan opini. ITU fakta sejarah. Kain kafan Turin adalah artefak paling intensif yang pernah diuji sains dalam sejarah manusia. Lebih banyak peneliti, lebih banyak laboratorium, lebih banyak teknologi yang telah diarahkan ke selembar kain ini dibandingkan objek lain manapun di bumi. Dan setelah semua itu, setelah puluhan tahun penanggalan karbon, analisis kimia, studi serbuk sari, pemetaan noda darah, dan kini sequencing DNA lengkap, para ilmuwan bukannya semakin dekat pada jawaban yang jelas. Mereka malah semakin menjauh. Ini yang kita ketahui dengan pasti. Kain itu mengandung gambar seorang pria seukuran aslinya. Gambar itu menunjukkan seseorang yang dipukuli. Seseorang yang memiliki luka di pergelangan tangan dan kakinya, konsisten dengan penyaliban. Seseorang yang kepalanya menunjukkan bekas tusukan dengan pola yang cocok dengan mahkota duri. Wajahnya tenang, tubuhnya kaku, dan gambar itu sendiri, cara terbentuknya, tidak pernah bisa direplikasi. Sekalipun tidak, dalam 600 tahun upaya. Pada tahun 1978, tim ilmuwan Amerika bernama Sturp, proyek penelitian kain kafan Turin, menghabiskan 5 hari menjalankan semua tes yang tersedia. Mereka punya sinar ultraviolet, peralatan sinar X, pemandai inframerah. Mereka datang dengan harapan akan menemukan cat. Mereka datang menduga ini palsu buatan abad pertengahan. Namun, yang mereka temukan adalah gambar itu tidak memiliki pigmen. Tidak ada goresan kuas. Tidak ada pewarna. Pewarnaan itu hanya ada di serat paling atas kain. Kedalamannya mikroskopis. Tidak ada teknik abad pertengahan yang diketahui, dan tidak ada teknik modern yang bisa menghasilkan itu. Ini saja seharusnya sudah menjadi berita utama abad ini. Tapi ceritanya tidak berhenti di situ. Karena pada tahun 2015, tim peneliti dari Universitas Padua mulai melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan orang sebelumnya dengan tingkat detail seperti ini. Mereka mulai mengekstrak DNA dari kain. Bukan sekedar sampel permukaan. Analisis mendalam. Materi genetik dari debu, serbuk sari, residu biologis yang tertanam di serat kain selama berabad-abad kontak. Apa yang mereka temukan tidak menyederhanakan misteri. Itu meledakkannya. DNA yang ditemukan dari kain kafan tidak berasal dari satu tempat. Tidak berasal dari Eropa abad pertengahan. Tempat kain itu pertama kali muncul dalam catatan sejarah. Tanda-tanda genetik ITU menunjuk ke tempat-tempat yang tidak masuk akal jika disatukan. Mereka menunjuk pada sebuah peta yang memunculkan pertanyaan yang tidak siap diajukan siapapun di komunitas ilmiah. Dan pertanyaan itulah yang menjadi inti dari semua yang terjadi selanjutnya. Saat ilmuwan berbicara tentang DNA dari artefak kuno, mereka biasanya berhati-hati. Mereka menggunakan kata-kata seperti bukti jejak dan kemungkinan kontaminasi. Mereka menghindar. Mereka memberi kualifikasi. Mereka melindungi diri mereka sendiri dari klaim-klaim besar. Tim di balik studi Padua 2015 juga berhati-hati. Mereka bukan peneliti pinggiran. Mereka adalah pakar genetika dan biologi yang bekerja di salah satu universitas tertua di dunia. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Dan bahkan dengan semua kehati-hatian itu, apa yang dikembalikan data membuat mereka tertegun. DNA yang ditemukan di kain kafan berasal dari berbagai spesies tumbuhan dan banyak garis keturunan genetik manusia. DNA tumbuhan saja sudah luar biasa. Serbuk sari dan residu botani pada kain cocok dengan spesies dari wilayah di seluruh Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah. Beberapa spesies tumbuhan itu spesifik untuk area sekitar Yerusalem dan lembah Yordan. Detail ini penting, karena jika kain itu dibuat di Perancis atau Italia abad pertengahan, seperti yang disarankan oleh penanggalan karbon terkenal tahun 1988, maka sidik jari botani ini hampir tidak masuk akal. Tapi DNA manusialah yang benar-benar meresahkan para peneliti. Materi genetik yang diambil dari kain menunjukkan garis keturunan yang terhubung dengan populasi dari Timur Tengah, konsisten dengan orang-orang asal Semit. Ini, dengan sendirinya, cocok dengan kisah tradisional.
Tapi ada juga penanda genetik yang terkait dengan populasi dari wilayah Kaukasus, dari Afrika Timur, dan hingga Asia Timur. Bukan sinyal yang dominan, tapi mereka ada di sana. Terukur, niada. Apa artinya itu? Bisa berarti banyak hal. Kain itu, jika asli, pasti melewati banyak tangan selama berabad-abad. Peziarah menyentuhnya. Imam menanganinya. Ia bepergian. DNA terakumulasi seiring waktu. Kontaminasi sepanjang sejarah adalah penjelasan yang masuk akal. Tapi disinilah masalahnya jadi rumit. Beberapa materi genetik tampak sangat tua. Bukan setua abad pertengahan. Lebih tua, pola degradasi pada fragmen DNA tertentu menunjukkan paparan waktu dalam skala yang tidak cocok dengan asal abad ke-13 atau ke-14. Ini bukan sesuatu yang diumumkan para peneliti dengan lantang. Itu muncul di data teknis, di catatan kaki, dalam bahasa yang digunakan ilmuwan saat mereka menemukan sesuatu yang belum mereka miliki kerangka untuk menjelaskannya. Dan ada satu detail lagi, satu penanda genetik yang ditandai oleh beberapa analis independen tanpa sepenuhnya memahami signifikansinya. Satu haplogroup spesifik, satu cabang dari pohon keluarga manusia yang menelusuri kembali ke populasi yang sangat spesifik di wilayah yang sangat spesifik pada titik waktu yang sangat spesifik dalam sejarah. Penanda itu bukan milik Eropa abad pertengahan. Itu bukan kontaminasi acak. Itu menunjuk ke suatu tempat yang disengaja. Suatu tempat yang kuno. Suatu tempat yang, jika digabungkan dengan semua hal lain yang ditemukan di kain itu, mulai membentuk gambaran yang entah penemuan terpenting dalam sains modern, atau yang paling berbahaya. Jika investigasi ini membuat Anda berpikir berbeda, pastikan Anda berlangganan. Karena apa yang selanjutnya terjadi lebih dalam dari sains. Pada tahun 1988, dunia mengira kasus ini sudah ditutup. 3 laboratorium di Oxford, Zurich, dan Tucson melakukan uji penanggalan radiokarbon pada sampel yang diambil dari kain kafan. Hasilnya konsisten. Kain itu, kata mereka, berasal dari antara tahun 1260 dan 1390 Masehi. Abad pertengahan. Palsu. Kasus ditutup. Koran-koran memasang berita utama. Komunitas ilmiah menghela napas lega. Dan Vatikan, diam-diam, menerima temuan itu tanpa protes berarti. Tapi ada sesuatu yang salah. Dan butuh waktu bertahun-tahun bagi siapapun untuk mengatakannya dengan lantang. Masalahnya dimulai dari lokasi sampel. Ketiga laboratorium menguji material yang diambil dari sudut kecil kain yang sama. Satu sudut. Sudut yang kemudian diidentifikasi oleh pakar tekstil dan sejarawan sebagai area yang telah diperbaiki secara kasat mata. Mungkin ditenun ulang. Ada bukti terdokumentasi, termasuk karya peneliti tekstil Mathilde Furlenberg, yang menghabiskan puluhan tahun mempelajari kain kuno, bahwa sudut yang digunakan untuk penanggalan karbon mengandung benang yang bukan asli dari badan kain utama. Itu adalah benang yang lebih baru, ditenun ke material yang lebih tua dalam teknik yang disebut penenunan ulang tak terlihat, invisible reweaving, yang dipraktikkan di abad pertengahan untuk memulihkan kain yang rusak. Jika Anda menguji tambalan, Anda mendapatkan tanggal tambalan itu, bukan tanggal aslinya. Ini bukan argumen pinggiran. Penelitian yang ditinjau sejawat mendukungnya. Pada tahun 2005, seorang kimiawan bernama Raymond Rogers, yang pernah menjadi bagian dari tim Sturp asli dan bukan seseorang yang mencari sensasi, menerbitkan makalah di jurnal Thermodynamica Acta. Rogers menghabiskan waktu bertahun-tahun menganalisis benang dari sudut yang diuji dan dari badan utama kain. Analisis kimianya menemukan bahwa kedua area tersebut berbeda komposisinya. Lapisan berbeda, struktur serat berbeda, kimia pewarna berbeda. Itu bukan material kain yang sama. Rogers menyimpulkan bahwa sampel penanggalan karbon diambil dari perbaikan abad pertengahan, dan bahwa badan utama kain kafan bisa jadi jauh lebih tua. Dia meninggal 3 bulan setelah makalahnya diterbitkan. Detail ini tidak disajikan di sini untuk menyarankan sesuatu yang jahat. Raymond Rogers sudah lanjut usia dan memang sakit. Tapi waktunya berarti bahwa ilmuwan yang paling memenuhi syarat untuk membela dan memperluas penelitian itu telah tiada segera setelah penelitian itu sampai ke publik. Dan kemudian percakapan berhenti. Bukan karena terselesaikan,
Karena suara-suara paling keras memutuskan lebih mudah membiarkan hasil tahun 1988 itu berdiri daripada membuka kembali pertanyaan yang memiliki implikasi global. Data IDU bagaimanapun tidak hilang. Peneliti lain terus bekerja, diam-diam, di luar sorotan. Dan apa yang mulai mereka ungkap ketika mereka menggabungkan pertanyaan penanggalan karbon dengan temuan DNA dan misteri pembentukan gambar adalah sesuatu yang tidak dimiliki satupun institusi, ilmiah atau religius, jawaban yang jelas. Benang-benang itu mulai terhubung, dan mereka mengarah ke satu arah. Ambil semua yang ditemukan sejauh ini dan bentangkan di atas meja. Anda memiliki kain dengan gambar yang tidak bisa dijelaskan dengan metode apapun yang diketahui. Anda memiliki bukti DNA yang menunjuk pada garis keturunan genetik dari berbagai wilayah di seluruh dunia kuno. Anda memiliki penanggalan karbon yang kemungkinan dilakukan pada tambalan perbaikan abad pertengahan, bukan kain asli. Dan Anda memiliki komunitas ilmiah yang, karena alasan yang lebih politis daripada empiris, berulang kali berjuang untuk melihat semua bukti ini bersama-sama dalam satu percakapan yang jujur. Sekarang tambahkan noda darah. Karena darah di kain kafan punya cerita sendiri untuk diceritakan. Dan itu adalah salah satu cerita forensik paling detail dalam sejarah artefak kuno. Noda darah di kain itu tidak acak, tidak tercoreng. Posisinya akurat dengan cara yang mengharuskan peneliti berkonsultasi dengan ahli patologi forensik dan spesialis trauma luka untuk memahaminya sepenuhnya. Polanya cocok dengan apa yang akan terjadi pada tubuh manusia dalam posisi tertentu, dengan luka tertentu, mengalami respons fisiologis tertentu. Darah mengalir ke arah yang konsisten dengan gravitasi yang bekerja pada tubuh yang hidup, lalu tubuh yang sudah tak bergerak. Pemisahan serum dari sel darah merah terlihat dalam analisis ultraviolet, menunjukkan darah manusia asli yang membeku lalu berpindah ke kain. Ini bukan darah yang dilukis. Ini bukan darah buatan. Semua tes forensik telah mengonfirmasi bahwa itu asli, dan golongan darahnya adalah AB. Ini penting. AB jarang ditemukan secara global tetapi muncul dengan frekuensi lebih tinggi pada populasi dari Timur Tengah dan wilayah tertentu di Asia Tengah. Golongan darah yang sama ditemukan di Sudarium of Oviedo, kain terpisah yang disimpan di Spanyol dan diyakini pernah menutupi wajah pria yang sama. Pola noda darah di kedua kain konsisten dengan individu yang sama. Dua artefak, dua negara, satu tanda biologis. Sekarang lihat peta geografis yang dilukiskan oleh DNA. Garis keturunan Semit Timur Tengah. Penanda Afrika Timur. Sinyal wilayah Kaukasus. Serbuk sari dari lembah Yordan. Residu botani dari tanaman yang tumbuh dekat Yerusalem. Kimia noda darah yang cocok dengan populasi Timur Tengah kuno. Dan di bawah semuanya, satu haplogroup spesifik itu, penanda genetik yang ditandai oleh beberapa analis independen, yang menelusuri kembali bukan ke Eropa abad pertengahan, tetapi ke populasi yang ada di koridor tanah tertentu antara Israel modern, Yordania, dan Suria sekitar 2000 tahun lalu. Setiap titik data, ketika dipetakan secara independen, berakhir di tempat yang sama, wilayah yang sama, rentang waktu sejarah yang sama. Itu bukan kebetulan. Kebetulan tidak bekerja dalam skala ini, melintasi disiplin ilmu independen sebanyak ini, menunjuk pada koordinat yang sama di peta. Sesuatu ada di kain itu. Sesuatu meninggalkan catatan biologis. Dan catatan itu, jika dibaca dengan cermat, menceritakan kisah yang menjangkau jauh melampaui selembar kain di ruang penyimpanan di Italia. Kisah itu menjangkau ke pusat cara miliaran orang memahami sejarah manusia itu sendiri. Teruslah menonton. Karena bagian selanjutnya adalah saat institusi mulai gelisah. Ini sesuatu yang jarang dibahas. Vatikan memiliki kain kafan. Tidak secara teknis, kain itu milik negara Italia dan dipegang oleh Keuskupan Agung Turin, tetapi Vatikan yang mengontrol akses. Ia mengontrol izin penelitian. Ia mengontrol apa yang dirilis dan kapan. Dan untuk sebuah institusi yang mengklaim kain kafan sebagai salah satu objek paling sakral dalam kekristenan, Vatikan luar biasa diam tentang temuan ilmiah yang mendukung keasliannya. Pikirkan itu sejenak. Jika selembar kain secara ilmiah dikonfirmasi berusia 2000 tahun, dilapisi darah seorang pria yang disalib, dengan DNA yang menunjuk pada asal-usul Timur Tengah kuno, dan gambar yang menentang setiap metode reproduksi yang diketahui, itu akan menjadi konfirmasi fisik terbesar atas kisah Kristen yang pernah ditemukan.
Anda akan berharap Vatikan berdiri di setiap atap mengumumkannya. Anda akan berharap konferensi pers, seruan kepausan, deklarasi global. Sebaliknya, ada keheningan. Keheningan yang hati-hati, terkelola, dan disengaja. Pada tahun 2010, Paus Benediktus XVI mengunjungi kain kafan di Turin. Dia menyebutnya ikon, bukan relikui. Pilihan kata itu segera disadari oleh para teolog dan sejarawan. Ikon adalah representasi. Relikui adalah sisa fisik yang asli. Dengan menyebutnya ikon, Benediktus secara resmi membiarkan pertanyaan tentang keasliannya terbuka. Dia tidak mengonfirmasi maupun menyangkal. Dia melangkah tepat ke tengah jalan dan tetap di sana. Itu bukan kecelakaan. Vatikan tidak memilih kata-katanya secara tidak sengaja. Ada teori di kalangan sejarawan Gereja Katolik, bukan teori konspirasi, tetapi akademisi serius, bahwa ambiguitas Vatikan disengaja dan strategis. Jika kain kafan dikonfirmasi asli di luar keraguan ilmiah yang masuk akal, implikasinya tidak hanya memengaruhi kekristenan. Ini memengaruhi setiap agama besar dunia. Ini memengaruhi institusi sekuler. Ini memengaruhi pemerintah di wilayah-wilayah di mana identitas keagamaan dan kekuasaan politik terkait erat. Konfirmasi seorang pria yang disalib berusia 2000 tahun yang profil biologisnya cocok dengan Yesus dari Nazaret historis bukan hanya peristiwa keagamaan. Ini adalah peristiwa geopolitik. Dan gempa bumi geopolitik membutuhkan pengelolaan yang sangat hati-hati. Ada juga lapisan kedua dari posisi Vatikan yang jarang muncul dalam lipatan arus utama. Dokumen internal yang ditinjau oleh peneliti dan dilaporkan oleh para cendekiawan Vatikan menunjukkan bahwa konsultasi ilmiah pribadi telah berlangsung selama beberapa dekade. Konsultasi yang tidak pernah dipublikasikan. Hasil yang ditinjau di balik pintu tertutup dan tidak pernah masuk ke dalam catatan yang diterbitkan. Apa yang ada dalam konsultasi itu? Apa yang ditemukan oleh tinjauan pribadi itu yang tidak dikatakan dengan lantang oleh sains versi publik? Tidak seorang pun di luar ruangan itu tahu pasti. Tapi pola perilakunya, keheningan yang terkelola, bahasa yang hati-hati, akses yang dikendalikan, menunjukkan bahwa apapun yang ditemukan, itu bukanlah apa-apa. Dan ketika institusi kuat menjadi diam, jarang karena tidak ada yang perlu dikatakan. Mundurlah dari laboratorium. Mundurlah dari laporan DNA dan argumen penanggalan karbon serta kata-kata Vatikan yang dipilih dengan hati-hati. Mundurlah sepenuhnya dan lihatlah gambaran utuhnya. Apa yang Anda lihat adalah sebuah objek yang telah bertahan selama lebih dari 6 abad sejarah terdokumentasi. Objek yang telah diuji oleh pikiran-pikiran ilmiah terbaik lintas generasi. Objek yang telah menolak setiap upaya untuk sepenuhnya menjelaskannya, dan sama-sama menolak setiap upaya untuk sepenuhnya mengabaikannya. Ia ada dalam kondisi ketegangan tak terpecahkan yang permanen. Dan ketegangan itu, jika Anda memeriksanya dengan jujur, adalah semacam jawaban tersendiri. Karena inilah pertanyaan yang mendasari semuanya. Jika kain kafan itu palsu, jika beberapa seniman atau perajin abad pertengahan menciptakannya, maka orang itu entah bagaimana menghasilkan gambaran trauma penyaliban yang sempurna secara anatomis yang mendahului pengetahuan medis modern tentang bagaimana penyaliban sebenarnya membunuh tubuh. Dia entah bagaimana menanamkan darah manusia asli dengan pola pemisahan serum yang benar. Dia entah bagaimana mendapatkan serbuk sari dari tanaman yang tumbuh khusus di sekitar Yerusalem. Dia entah bagaimana menyandikan profil genetik yang mencakup populasi Timur Tengah kuno lintas beberapa garis keturunan. Dan dia melakukan semua ini menggunakan metode pembentukan gambar yang selama 500 tahun kemajuan ilmu pengetahuan masih belum dapat diidentifikasi atau direplikasi. Pemalsu itu akan menjadi manusia paling canggih, paling berpengetahuan, paling maju secara teknis yang pernah hidup. Atau, objek itu persis seperti yang terus ditunjuk oleh bukti fisik. Kain kafan kuno. Dari wilayah yang tepat, dari periode yang tepat, membawa tanda biologi seorang pria sungguhan yang meninggal dengan cara yang spesifik dan terdokumentasi secara historis. Tidak ada jawaban yang nyaman. Kedua jawaban itu luar biasa besar. Jika itu adalah pemalsu dengan kompleksitas seperti itu, maka kemampuan manusia di dunia kuno atau abad pertengahan adalah sesuatu yang pada dasarnya telah kita pahami keliru. Jika itu asli, maka implikasinya meluas ke teologi, ke sejarah, ke fondasi bagaimana 3 agama besar dunia memahami asal-usul mereka sendiri.
Kebagaimana pemerintah sekuler di dunia modern harus memperhitungkan bukti fisik dari sesuatu yang telah mereka habiskan waktu berabad-abad anggap sebagai mitologi. Para ilmuwan yang telah menghabiskan karir mereka pada kain ini bukanlah mistikus. Mereka bukan penginjil. Mereka adalah kimiawan, pakar genetika, dan ahli patologi forensik. Dan mereka yang paling berhati-hati dalam berbicara, mereka yang paling lama melihat data, cenderung sampai pada tempat sunyi yang sama. Bukan kepastian, tapi ketidakmampuan untuk menjelaskannya begitu saja. Itu adalah tempat paling jujur yang terkadang bisa dicapai sains. Bukan jawaban, sebuah ambang batas. Sebuah titik di mana bukti berhenti cocok dengan penjelasan yang nyaman dan mulai menuntuk kerangka berpikir yang lebih besar. Kane Caffin Turin tidak membuktikan apa pun. Tapi ia secara konsisten, keras kepala, di setiap disiplin ilmu yang pernah memeriksanya, menolak untuk menjadi tidak berarti. Dan di dunia yang lebih menyukai jawaban bersih, penolakan itu mungkin adalah temuan paling signifikan dari semuanya. Beberapa pertanyaan tidak dimaksudkan untuk ditutup. Mereka dimaksudkan untuk menjaga kita tetap jujur. Mereka dimaksudkan untuk mengingatkan kita bahwa peta dari apa yang kita ketahui masih jauh lebih kecil daripada wilayah dari apa yang nyata. Kain itu masih berada di ruang penyimpanannya di Turin malam ini. Suhu terkendali, dijaga, masih, dan ia masih menunggu penjelasan yang belum tiba. Jika dokumenter ini telah membuat Anda berpikir berbeda tentang apa yang kita ketahui dan apa yang hanya kita kira kita ketahui, bagikan dengan seseorang yang perlu melihatnya. Dan tetaplah bersama saluran ini, karena masih ada lebih banyak cerita seperti ini. Cerita-cerita di mana bukti mengarah ke suatu tempat yang tidak ingin dituju oleh catatan resmi.